Depo Pertamina Pelumpang sudah 2 kali terbakar. Sebelumnya 14 tahun silam depo ini juga pernah mengalami kebakaran. Ya, dahsyatnya dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ke warga sekitar membuat pemerintah kini berpikir ulang menzonasi objek vital agar tidak terlalu dekat dengan permukiman. Jumat malam pukul 20:11 waktu Indonesia Barat, Depo Pertamina Pelumpang terbakar dan meledak. Suasana kampung Rawabadak, Koja, Jakarta Utara berubah menjadi kepanikan. Warga langsung berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah anak-anak menangis saat kepanikan terjadi. Api yang membakar Depo Pertamina Pelumpang merambat ke rumah-rumah warga di permukiman yang memang berada di dekat Depo Pertamina. Puluhan rumah warga dilaporkan ludes terbakar dan hingga Sabtu pagi tercatat 17 orang meninggal, 2 diantaranya anak-anak. Bencana terbakarnya Depo Pertamina Pelumpang bukan baru kali ini saja terjadi. Sebelumnya Depo Pelumpang pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Atas kejadian ini 1 orang tewas yakni petugas keamanan Depo Pertamina. Saat itu polisi menyimpulkan penyebab kebakaran adalah kelalaian manusia. Percikan api timbul saat pengambilan sampel BBM. Peristiwa kebakaran Depo Pelumpang pada 14 tahun silam sebenarnya sudah menjadi peringatan akan bahaya keberadaan depo ini di tengah permukiman. Namun sayang, 14 tahun berselang, sinyal bahaya itu terjawab dengan kembali terbakarnya Depo Pelumpang dengan korban jiwa belasan orang. Terminal bahan bakar minyak TBBM atau Depo Pertamina Pelumpang yang beroperasi sejak tahun 1974 dengan kapasitas tangki timbun 291.889 kiloliter BBM seakan menjadi bom waktu yang berbahaya bagi permukiman sekitar. Dalam peta terlihat Depo Pertamina yang memiliki 24 tangki BBM ini berada dekat dengan permukiman padat. Dahsyatnya dampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang ke warga sekitar membuat pemerintah berpikir ulang menzonasi wilayah objek vital seperti depo minyak agar tidak terlalu dekat permukiman. Kebakaran besar di Depo Pertamina Pelumpang memang telah padam. Kepolisian bahkan sudah merilis hasil investigasi awal penyebab kejadian yang memakan belasan korban jiwa ini. Namun pekerjaan rumah pemerintah tidak sampai di sini. Batasan wilayah aman objek vital seperti depo BBM dengan permukiman wajib menjadi perhatian serius. Warga sekitar sebenarnya sudah mendengar rencana revitalisasi buffer zone Depo Pertamina Pelumpang sejak 2009 ketika Depo Pelumpang sempat terbakar. Nugroho, warga yang sudah tinggal di Jalan Tanah Merah Bawah sejak 1976 ini menceritakan sebelumnya batas wilayah aman telah dijanjikan hingga lebar 100 meter. Bahkan Pertamina akan membuat kali pemisah antara depo dengan permukiman warga. Namun kini wilayah yang dijanjikan justru berubah menjadi pemukiman padat yang bersinggungan langsung dengan pagar pembatas. Kecelakaan kebakaran pertama itu di 2008-2009 ya. Itu udah ada wacana. Setelah kejadian itu ada wacana dibikin parameter. Jadi zona aman. Jadi mereka kalau nggak salah akan membuat kali. Jadi kali Pelumpang itu ditembusin ke kali Betik yang ada di Tanah Merah atas. Itu buat zona aman. Tapi pelaksanaannya sampai sekarang kita juga nggak tahu ya. Malah semakin ramai. Malah semakin ramai, semakin padat. Menteri BUMN Erick Thohir yang meninjau TKP bersama Wapres Ma'ruf Amin berencana melakukan tata ulang buffer zone dan batasan keamanan di sekitar objek vital dengan daerah pemukiman. Buffer antara titik keamanan dan tentu titik daripada masyarakat itu masih terlalu dekat. Nah inilah yang kita mau zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk Pupuk, supaya ada batasan-batasan keamanan untuk bisa masyarakat tinggal. Erick Thohir juga berharap masyarakat ikut menyadari tinggal di dekat kawasan vital seperti depo BBM tidak aman. Kondisi saat ini pagar pembatas depo dengan pemukiman warga di Jalan Tanah Merah Bawah hanya 5 meter, jauh dari batas aman yang diharapkan. Tim Liputan CNN Indonesia.